Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang pendek, namun maknanya sangat mendalam jika kita kaji melalui dari ilmu tafsir dan ilmu sirah. Maknanya begitu luas dan dalam. Ayatnya hanya berisi 3 ayat. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa nasrullahi wal fath, yang sudah kita tahu artinya apa. Ketika datang nasrullah, pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah tabaraka wa taala itu selalu dikaitkan dengan al-fath, dengan kebaikan. Gak mungkin Allah kasih pertolongan kita disandingkan dengan hal yang buruk. Gak mungkin. Nasrullah pasti disandingkan dengan kemenangan. Kabar-kabar yang gembira, itu persandingan Nasrullah dengan hal-hal yang lain. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat kedua, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dan engkau akan melihat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nas jamak dari al-insan, manusia. Banyak manusia yang yadkhuluna, mereka berbondong-bondong masuk fi dinillahi afwajan, secara berbondong-bondong juga. Jadi masuk Islamnya itu bukan segelintir, 1, 2 orang, 3, 10, 11, 15, 20, 100, 50, enggak, tapi afwajan, berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, dan mohonlah ampun. Karena apa? Innahu, Allah, sesungguhnya Allah, kana tawwaba, maha menerima taubat hambanya sebelum ajal sampai di kerongkongan. Itu batas taubat sudah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi surat An-Nasr ini menjadi pembuka kajian kita, meneruskan kajian sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, napak tilas kehidupan beliau, bagaimana beliau berusaha mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di tengah-tengah tandusnya padang pasir. Di tengah-tengah tidak ada peradaban, nggak ada peradaban. Kalau kita lihat Mesir, bangsa Amalik,
Fir'aun dia membuat peradaban, patung-patung yang sangat besar itu. Tapi kalau di Mekah tidak ada peradaban. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW membangun peradaban sejak dari Makkah sampai ke Madinah. Itu Rasulullah membangun sebuah peradaban. Gimana cara merubah karakter pola pikir seseorang kafir, seorang Quraisy yang menganggap Latta berhala, Uzza berhala itu sama kayak Tuhan. Derajatnya sama kayak Tuhan. Ini berarti sudah otaknya udah rusak. Udah reject otaknya. Seperti kisah dari Nabiullah Ibrahim menghancurkan seluruh berhala-berhala itu dan membiarkan satu berhala besar. Dan ditaruh di leher berhala tersebut sebuah kapak. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Ibrahim tidak menjawab. Kenapa kamu tanya sama saya? Coba tanya sama berhala yang paling besar tuh, yang megang kapak. Ketawa. Gimana kita mau bertanya sama sebuah berhala yang terbuat dari batu, siapa yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil ini? Jawaban Nabi Allah Ibrahim apa? Ya kalian saja yang bodoh. Sudah tahu dia gak bisa berbicara, dia gak bisa menyelamatin hidupnya sendiri, masih disembah. Ya berarti kan apa? Kalau ibarat laptop di bawah Pentium itu apa? Hah? Yang apa? Komputer awal itu apa? Windows awal itu. Ya, udah begitu udah. Pola pikirnya mereka seperti itu. Akan tapi karena akhlaknya Rasul, bantuan Allah terhadap Rasul dengan masuk Islamnya beberapa tokoh-tokoh penting untuk menemani dakwah Islam. Islam mulai berjaya dan mulai berani berdakwah secara terang-terangan. Kemudian hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah atau Yathrib. Tepat di Yathrib Rasulullah membangun peradaban. Kalender kita yang kita pakai sekarang berapa? Hijriah. Itu tahunnya. Sekarang bulannya bulan apa? Syawal. Tanggal berapa? 24. Masih ada kebingungan. Peradaban yang dipakai oleh Rasulullah SAW itu Hijriah. Tapi ketika kita menyebut sekarang tanggal berapa sih? Di Masehi langsung semuanya connect. Tanggal sekian. Enggak ada masalah mau Masehi yang kita pakai atau yang Hijriah. Enggak ada masalah. Tapi afdaliyahnya karena ini adalah buatannya Islam, buatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sebagai penutup dan penyempurna seluruh agama-agama yang Allah turunkan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tidaklah sebuah utusan Allah baik itu Nabi dan Rasul itu mengajak kaumnya dengan menggunakan agama. Apa yang dibawa agama oleh Nabi Allah Musa? Islam. Yang dibawa oleh Isa alaihi salatu wassalam, Islam. Yang dibawa oleh Ibrahim, Islam. Musa, Islam. Hanya orang-orang yang merusak sejarah. Sejarah ini gampang dirusak. Karena apa? Sejarah ini untuk jalur riwayat. Kalau hadis kan ketat ya. Ini hadis dhaif. Ketat karena ini. Kalau sejarah itu tidak ada.
penyaringannya tidak ada, jadi loss. Nah makanya para ulama bersepakat Nabi Muhammad itu dari keturunan Adnan, titik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Kinanah bin Uzaimah bin Mudrikah bin Ilyas, sampai ke Adnan, itu titik. Itu yang nggak ada perdebatan, yang nggak ada khilaf. Tapi kalau mau diteruskan sampai Adam, ada. Cuma itu yang diperdebatkan oleh para ulama. Nah, kita kembali ke topik, yaitu masuk Islamnya manusia secara berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita di pertemuan sebelumnya, sebelum bulan Ramadan itu kita sudah membahas tentang persiapan haji Abu Bakar As-Siddiq, ya. Yang itu akan menjadi persiapan haji terakhir dari Rasulullah SAW, yaitu Hajjah Wada, haji wada. Baik, kita masuk ke topik. Sebagaimana yang telah kita paparkan di awal, maksudnya di awal ini di beberapa bab, ya, di beberapa bab pertemuan sebelumnya, pada saat Fathu Makkah merupakan perang pemisah antara yang hak dan yang batil. Makkah sudah dikuasai kaum muslimin. Mekah itu adalah bukan seperti Madinah ya. Kalau Madinah kan daerahnya kan datar aja ya. Kalau di Mekah kan kayak semacam ya kayak semacam wajan penggorengan, jadi agak melengkung. Jadi Mekah itu Ka'bah itu di bawah itu. Jadi dipenuhi oleh perbukitan. Makkahnya sendiri itu seperti itu, agak melonjong ke bawah. Jadi dari segala arah para sahabat itu memasuki Makkah dengan kalimat tahmid, ya, tahlil, ya, dan mengucapkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sambil meneriakkan kalimat tauhid, ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya. Dan membaca juga ayat dari Al-Qur'anul Karim. Apa itu ayatnya? Kalau saya tidak salah, ya, sekarang telah datang, ya, telah datang kebenaran dan mengalahkan kebatilan. Wa dhaharul haqqu wa zahaqal batil inna batila kana zahuqa, ya. Itu ayat sambil dipecahkan itu berhala-berhala itu oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melaluinya bangsa Arab dapat membedakan antara hak dan batil. Setelah 300 lebih patung yang berada di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah itu lebih dari 360 patung. Bentuknya aneh-aneh. Karena orang Arab kalau mau menikah dulu itu datang ke patung yang disebut di antara mereka patung Asif dan Laila kalau nggak salah, atau Naila apa Laila. Karena dua orang ini saling mencintai. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Dua orang ini saling mencintai, ya, tapi tidak mempunyai keberanian untuk menikah melalui cara yang halal. Akhirnya mereka mencari tempat yang sepi di mana yang nggak ada orang. Ya. Di rumah-rumah orang jelas ada orang,
yang kosong Ka'bah. Wal'iyadu billah. Seketika itu pun Allah rubah mereka berdua itu menjadi patung. Dan kalau mau percintaan, kalau mau pernikahan, yang dikasih sesajen, yang dikasih sesembahan itu adalah patung Asif dan Nailah. Ya. Jadi banyak. Ya. Kalau mau perang beda, dia pakai kayak sistem apa ya? Untung atau mujur gitu, apes atau enggak itu sekarang tuh. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, seluruh bangsa Arab dapat membedakan antara hak dan batil. Segala bentuk keraguan mereka telah lenyap sehingga mereka bersegera memeluk agama Islam. Ya patungnya udah gak ada. Entah mereka itu masuk Islam karena patungnya gak ada, entah mereka masuk Islam karena benar-benar khalis, ikhlas karena Allah dan Rasulnya, kita tidak bisa hukumi. Ya, yang bisa kita hukumi itu hanya zahirnya saja. Batinnya itu urusan Allah. Ya, berbondong-bondong mereka masuk Islam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ammar bin Salamah berkata, tatkala kami berada di sebuah mata air, tempat lalu lalang manusia, tiba-tiba sebuah rombongan menghampiri dan kami bertanya kepada mereka, bagaimana pendapat orang-orang tentang pria ini? Maksudnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditanya dulu orang-orang yang mau masuk itu. Ketemu di ya semacam tempat pemberhentian rest area lah ya. Mereka menjawab, dia mengaku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi wahyu, Allah menurunkan wahyu ini dan itu. Aku sangat hafal perkataan itu seakan-akan terukir di benakku. Sementara bangsa Arab mencela keislaman mereka saat penaklukan Makkah. Seraya berkata, jangan hiraukan dia beserta pengikut-pengikutnya. Jika dia meraih kemenangan, maka dia memang benar-benar nabi. Nah, orang-orang yang bertanya sama orang-orang yang mau masuk ke Makkah itu, siapa ini? Ya. Sampai mengeluarkan statement, kalau udah mereka mau teriak-teriak, mau ngasih ayat, mau ngasih qala Allah melalui malaikat Jibril seperti ini turun ayat, hiraukan saja. Kalau mereka berhasil ya, meraih Fathu Makkah, maka memang benar dia benar-benar seorang nabi. Siapa kira-kira orang-orang ini? Kok bisa tahu? Ternyata yang menang, yang dimenangkan Muhammad SAW melalui Fathu Makkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi ini orang-orang kok bisa membuat statement seperti itu? Kalau memang mereka bisa ya, menghancurkan Makkah, menaklukkan Makkah, bukan menghancurkan, karena tidak ada yang dihancurkan sama sekali kecuali patung-patung berhala itu. Maka mereka benar-benar nabi. Ketika Makkah benar-benar ditaklukkan, bergegaslah setiap kelompok dari penjuru memeluk agama Islam. Demikian juga ayahku yang lebih dulu masuk Islam dari kaumnya. Dan setelah ia kembali, ia berseru, demi Allah, sungguh saja aku baru datang dari sisi Nabi SAW ya, yang berkata, tunaikanlah salat ini dan tunaikanlah salat ini pada waktu yang ditentukan. Rasul bersabda di hadapan para sahabatnya. Yang diingat sama orang tuanya, tunaikanlah salat ini pada
waktunya. Kemudian ia kembali maka jika tiba waktu sholat, hendaklah salah satu dari kalian mengumandangkan azan. Dan yang paling banyak hafalan Qur'annya bertindak menjadi imam. Demikian bunyi hadis. Hadis di dalam Sahih Muslim. Ya, di dalam Sahih Muslim. Tapi juga ini ada hadisnya nih, ya. Yang paling banyak hafalannya, yang disuruh jadi imam. Iya. Hadisnya sahih. Ya. Suruh jadi imam tarawih kemarin. Ya. Yang dibaca 5 juz. Ya. Dia nggak lihat umat, nggak lihat siapa yang di belakangnya. Kalau yang di belakangnya pasukan TNI umpamanya yang berdirinya aja bisa sehari semalam, silahkan. Mukhatmul Quran juga nggak ada masalah. Tapi ini udah suyuh, udah syabeh. Ya. Ada yang masih syabab. Niatnya habis sholat tarawih mau buka toko, ya, lagi sahur mubarak nih, ya kan? Lagi rame-ramenya nih Allah kasih rezeki nih. Ya. Sholatnya sampai selesainya tengah malam. Yang walhasil yang tua-tua ini tadi pulang ke rumahnya, sampai ke rumahnya minta urut sama tuh Harim. Sama Harim urutin deh, urut. Gue gak mau lagi deh sholat di sono. Karena apa? Menjadikan landasan hukum saja, hadis saja sebagai pegangan itu benar, tapi nggak sepenuhnya benar banget, gitu loh. Makanya perlu memahami kaidah usul fikih terlebih dahulu. Pernah terjadi di masa sahabat, kalau nggak salah Mu'adz bin Jabal menggantikan Rasul imam dengan bacaan yang panjang. Nah, Rasulullah keluar dari kamarnya dan menegur saat sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Mu'adz bin Jabal, afwan, bukan saat. Sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Celakalah ibumu wahai Mu'adz. Ini orang-orang yang tua, punya hajah. Enggak usah terlalu panjang. Enggak usah terlalu pendek, yang pas. Kalau memang mau mengadakan sholat qiyamul lail, ya, yang paling banyak hafalannya silahkan. Setelah sholat isya, nggak usah ikut sholat tarawih. Dia bikin sendiri. Ayo suban-suban nih yang masih muda-muda. Yang masih muda-muda aja, duduk begitu aja udah kesemutan semua nih. Kaki aneh. Itu yang muda. Kita pakai ukuran anak muda. Anak muda duduk bersila 15 menit aja hebat. Kalau nggak langsung kesemutan tuh. Sholat nggak ada masalah. Bikin qiyamul lail dari awal Ramadan sampai akhir nggak ada masalah. Atau sholat sendiri sama keluarganya di rumah sama Harim. Ya, kita mempunyai hafalan Quran yang banyak, ya kita sholat sendiri. Makmumnya siapa? Ya Harim sama anak-anak. Sampai selesai. Kan lebih afdolnya di masjid. Iya. Lebih afdolnya memang di masjid. Ikutin imam sampai imam itu salam. Akan tetapi ya, kita juga jangan sampai melupakan bahwa hukum sholat tarawih itu aslinya apa? Sunnah. Jadi jangan dianggap nggak sholat tarawih nih kita nih, gitu. Ya udah biasa aja. Ya.
Memang ada hadis-hadis yang menekankan fadilah-fadilah yang orang-orang yang ikut sholat tarawih bersama imam. Kalau bisa ikutin. Kalau gak bisa, ya sudah di rumah. Ya. Di rumah mau 1 jam berdiri, mau 2 jam berdiri, semampu kita gak ada masalah. Ya. Dan di rumah lebih aman dari fitnah. Lebih aman dari fitnah. Anak gak sengaja lihat nukilan-nukilan video. Selama hidupnya dia gak pernah nangis dalam sholat. Yang dibaca ayat-ayat tentang neraka, dia gak nangis. Yang dibaca ayat-ayat tentang azab, dia nggak nangis. Tapi kalau sholat jamaah, imamnya bacaannya zen, ya, kunut, nangis, gugur sampai, ya lebih baik untuk meninggalkan fitnah tersebut. Makanya perlu kita belajar bahasa Arab. Terkadang imam berdoa, biasanya kalau kunut di malam keberapa itu? Ya, kalau di madhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'i 15 hari terakhir. Ya, 15 hari terakhir. Nah, itu kita menggunakan madhab Syafi'i. Karena kita tinggal di negara yang mayoritas bermadhab Syafi'i. Ya, kita pakai. Tapi ketika imam itu membaca Allahumma hdina fiman hadait, ya kita amin. Wahdina fiman hadait, amin. Tapi kadang ada kalimat yang hanya memuji-muji Allah saja. Allah yang dipuji-puji. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'dar ridha. Amin, amin. Aneh mau ketawa sampai mau batal aneh. Yang diaminin apanya? Ya kan? Itu kan bukan doa, bukan kalimat doa. Ya, tapi mungkin orang itu dapat pahala dari ikhlasnya. Ikhlasnya, karena ikhlasnya dia ini sampai seperti itu. Tapi enggak menutup kewajiban bahwa kita wajib menuntut ilmu, itu wajib. Dari lahir sampai meninggal. Ingat, dari lahir sampai meninggal. Alasan A, Allah enggak terima. Alasan B, enggak terima. Kenapa? Apa yang menghalangi kita ini buat belajar syariat Islam ini apa? Kok enggak diajarin? Sama siapa? Sama abak gue. Siapa abak lu? Fulan bin Fulan. Udah disuruh gak sebehnya. Ayahnya udah di surga. Gara-gara jawaban anaknya, aneh gak pernah diajarin tuh. Gimana cara sholat, gimana cara begini, begitu. Gak pernah aneh diajarin. Anak protes. Abaknya, alhamdulillah, anak udah di surga. Fulan bin Fulan, ta'al. Nah, nih anak ente protes. Dari kecil sampai gede, maksud gede ini sampai balik ya. Gak pernah ente ajarkan ma huwallah, apa itu Allah. Ya. Mahiyal ibadah, apa itu ibadah. Apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu puasa, apa itu perbuatan baik, apa itu perbuatan buruk. Sekarang anak mau celupin anak ente ke neraka, dia protes. Karena dari kecil gak pernah ente ajarin. Gak jadi masuk surganya. Karena istri kita, anak kita itu amanat dari Allah. Benar kan?
Bukankah kita mengambil istri kita dari tangan orang tuanya dengan amanat? Bukankah kita menghalalkan kemaluan istri kita itu dengan amanat? Berjanji terhadap siapa kita itu? Kepada Allah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Dan kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan perempuan-perempuan itu dengan menyebut janji Allah, dengan menyebut nama Allah. Allah menjadi syahid, Allah menjadi saksi. Belum banget didik yang satu harim, ya, grup rame, ya, tambah harim lagi zen nih, ya kan? Cipanas, tambah sono, tambah. Allah tahu kenapa umatnya Rasul SAW diberi maksimal itu 4, minimal itu 1. Karena Allah tahu umat terdahulu sama umatnya Nabi itu paling lemah adalah umatnya Nabi, baik secara fisik, umur dan yang lain. Boro-boro mau zuat lagi, ya kan? 1 ronde aja KO. Terus mau nikah lagi, ini sunnah. Bohong. Sunnah yang lain banyak. Tapi ada memang orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kekuatan, ya, keberanian dalam hatinya, ya, untuk ta'addud. Tapi ini berat. Karena tanggung jawabnya double. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi kita tidak cukup menjadikan hadis saja yang banyak hafalannya tadi untuk jadi imam. Efeknya apa? Ya efeknya seperti itu. Terjadilah di masyarakat itu rame. Oh, lama banget sih, begini begitu sampai ada jadi fitnah. Makanya kita pelajari usulul fikih. Syaratnya sama, hadisnya sama ini. Tapi dibagi lagi. Ada itu namanya ilmunya Mura'atul Ahwalil Mukhatabin. Kita ini harus tahu yang kita ajak ngomong nih siapa. Imam tuh harus tahu yang di belakang kita siapa. Yang di belakang kita nih, ya, kalau berdiri sebangsa setengah jam nih begeter dia. Ya surat-surat pendek lah. Ya minimal juz 30. Itu pun 1 lembar atau setengah lembar ruku. Jadi semuanya itu dai itu diminta oleh Allah dan Rasulnya harus peka terhadap situasi umatnya. Ya. Kalau ada dai, ada ustadz, ya, yang tidak peka terhadap kaum muslimin, ya, harus kita berikan tanda tanya. Rasulullah saja peka. Setiap salam Rasulullah diem. Di satu waktu Rasulullah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam sholatnya. Langsung berdiri dan bertanya, mana sahabat yang biasa sholat sebelah sini? Syuf. Jadi bahasa Rasul, sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min fa inna tasfiyatas sufuf min shalah. Disuruh rapatkan. Rapat ya dalam artian ya jangan uber-uberan kaki juga, bukan. Uber-uberan kaki, diuber kaki. Yang penting rapat. Ya. Saling mengenah cukup.
Kalau nggak rapat di terusan hadis itu, maka Allah akan mencerai-beraikan ya, persatuan kalian. Jadi ada maknanya. Rasulullah untuk nyuruh rapat itu ada makna. Oh ternyata sahabat yang biasa sholat di sini sakit. Saya udah berapa hari sakit? 4 hari atau 3 hari. Rasulullah marah kepada para sahabatnya. Menjenguk orang yang lagi sakit itu adalah hak Allah. Kenapa tidak kita tunaikan? Dijenguk sama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi di dalam memahami hadis ini nggak bisa sepihak. Ini ada dalilnya, ini ada apa? Qur'annya. Iya. Mana coba lihat Qur'annya? Ini, Bang, baca coba. Garuk-garuk kepala dia. Nggak boleh itu. Ini nih hadisnya nih. Apa coba? Kata siapa itu? Masih kata ulama. Ulama yang dia pelajarin. Nah, apakah kaum muslimin ulamanya cuma satu? Ulama itu banyak. Dalam ulama hadis aja yang Imam Bukhari mensahihkan, ya, imam ini belum tentu sahih. Yang Imam Bukhari mendhaifkan disahihkan oleh ulama yang lain. Karena itu urusan ijtihad. Kita ini masih awam. Orang awam itu madhabnya apa? Ya, madhab kepada orang yang ditanya. Nah, kalau mayoritas umat Islam di Indonesia ini bermadhabkan dengan madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka ya sepantasnya supaya kita tidak menyalahi fikih dakwah, fikih dalam berdakwah. Di dakwah itu juga ada ilmu fikihnya. Ratusan tahun kita ini berjuang bersama, ya. Entah Muhammadiyahnya, entah NU-nya. Muhammadiyah dari dulu kunut enggak? Enggak kunut. NU dari dulu kunut enggak? Kunut. Ribut enggak dulu? Enggak ribut. Yang ribut sekarang. Yang Imam Syafi'i kunut, yang Imam Ahmad bin Hanbal enggak kunut. Imam Malik, madhab Maliki ada di Afrika Utara, Mesir, Tunis, Aljazair, Maroko. Itu bermadhab fikihnya mayoritas Maliki. Dia pakai kunut. Tapi kunutnya sebelum ruku. Kalau kita kunut setelah ruku. Fanatik Syafi'i. Tadi dibilang fanatik madhab. Fanatik buta. Kita bukan fanatik buta. Kalau kita fanatik buta, kita mengatakan yang tidak kunut itu yang salah. Itu baru kita fanatik buta terhadap Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini perbedaan-perbedaan seperti ini nih yang seharusnya kita kesampingkan. Jadi bisa kita kesampingkan kalau perbedaan-perbedaan masalah khilafiyah ijtihadiyahnya para ulama. Gak pakai dalil, enak saja. Ya. 4 imam itu berpendapat, ya. Imam Abu Hanifah, ya. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Ya. Kalau kita bermadhab dengan salah satu 4 madhab itu, dibilang pendapat antum ini nggak rojih,
Kok bisa? Nggak rojih itu nggak kuat. Kenapa? Karena ini loh ada dalilnya. Oh. Jadi ulama emas di zaman emas, periode yang telah diberikan rekomendasi langsung oleh Rasulullah. Khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. 3 generasi awal Islam ini adalah generasi yang diberi rekomendasi langsung oleh Rasulullah. Termasuk 4 imam madhab ini yang Allah kehendaki madhabnya bakin hatal an, ada sampai sekarang. Madhab bukan cuma 4. Ya, dulunya ada madhab Dhahiri, cuma musnah. Sempat mau dikembangkan kembali oleh Ibn Hazm Al-Andalusi, orang Andalus, tapi nggak bertahan lama. Yang Allah kehendaki apa? Jadi pemahaman Quran dan Sunnah ala fahmis salaf. Ya, ala fahmis salaf. Salaf yang mana? Ya, salafnya Abu Hanifah, salafnya Malik, atau salafnya Syafi'i, atau salafnya Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu jami'an. Itu enggak harusnya kita ribut urusan seperti itu. Bahkan di Saudi pun bermadhab secara fikih Hambali mereka. Maka kaget juga kadang kalau kita menemui orang-orang yang anti dengan madhab, terus kita diajak untuk mengikuti pendapat ustadznya, tentu kita tolak. Ya. Ini yang mengatakan Al-Imam Syafi'i. Ya, ini yang mengatakan namanya siapa? Kartono. Sebut saja Kartono. Ya. Siapa? Apa hasilnya buat umat? Jadi mulai banyak orang-orang yang kurang ajar terhadap 4 ulama madhab itu, dengan mengatakan hum rijal wa nahnu rijal, mereka laki-laki dan kita laki-laki. Sekarang zaman semuanya teknologi. Mungkin Imam Syafi'i nggak tahu bahwa hadis itu dhaif. Sekelas Imam Syafi'i dibilang seperti itu. Imam Syafi'i ini salaf. Kalau kayak gitu, kita nggak usah belajar kitab. Ada kitab yang berjudul Fadlu Ilmu Salaf ala Ilmu Khalaf. Fadilahnya ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh ulama-ulama salaf. Fadilah Ilmu Salaf alal Khalaf. Terhadap ulama-ulama khalaf. Itu kita buang aja udah. Karena ulama salaf banyak yang belum dapat bahwa hadis itu dhaif ternyata. Jadi ngaco. Makanya kita belajar itu harus step by step. Nggak bisa kita belajar ini yang rojeh, yang itu bukan rojeh. Ini yang rojeh, yang itu bukan rojeh. Nggak bisa. Terutama sirah juga, fikih juga. Begitu juga akidah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah masuknya agama Islam di bumi Mekkah dan banyaknya manusia yang masuk Islam secara berbondong-bondong, ya, hadis tersebut, hadis yang tadi yang untuk menjadi imam adalah hafalannya yang paling banyak, itu menunjukkan sejauh mana pengaruh penaklukan kota Makkah dalam memperbaiki situasi dan kondisi, memperkuat posisi Islam dan menentukan sikap bangsa Arab dan kepasrahannya mereka dalam menerima Islam. Jadi bisa ketahuan mereka pasrah, ikhlas atau tidak dalam menerima Islam. Oleh karena itu kita melihat ya, setelah perang Tabuk, ya, yang kita sudah bahas di episode-episode sebelumnya. Oleh karena itu kita melihat para delegasi ya mendatangi kota Madinah
setelah perang Tabuk itu delegasi-delegasi dari Syam itu datang ke negeri Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu terjadi secara bergelombang, masif. Ya. Selama 2 tahun, di tahun ke-9 Hijrah dan di tahun ke-10 Hijrah. Begitu pula kita melihat manusia berbondong-bondong memeluk Islam, sehingga pasukan Islam yang pada saat penyerangan Makkah hanya berjumlah 10.000 personil membengkak menjadi 30.000 personil. Karena tidak melewati setiap kabilah tersebut mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam, ikut Fathu Makkah juga. Berangkat dari Madinah cuma 10.000 personil. Mau masuk Makkah, Allah sebut tadi kan, idza jaa nasrullah. Nah, kalau sudah datang pertolongan Allah wal fath dan kau akan membuka. Itu udah janji Allah kepada Rasulullah SAW. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 30.000 personil dalam perang Tabuk, dan ini berlangsung dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun, ya, perang Tabuk itu perang yang tidak ada korban sama sekali, nggak jadi perang. Ya, Romawinya mundur, kaisarnya Kaisar Herakli, ya, yang kalau di film kartun Hercules, ya, kaisar hebat. Ya, di zaman Rasul Herakli mundur, ya, mundur, jadi nggak ada perang, dimenangkan tanpa peperangan. Demikian juga melihat lautan manusia terdiri dari tokoh Islam saat Haji Wada, ya, berjumlah 100.000 orang, 144.000 orang yang bergelombang di sekitar Rasulullah. 144.000 orang ini di Haji Wada. Ini sedikit spill ya, sebelum kita membahas Haji Wada, spill. 144.000 orang bergelombang di sekitar Rasulullah dengan mengumandangkan talbiyah, ya, takbir, tasbih, tahmid, ya, dengan membelah angkasa dan membahana ke seluruh penjuru. Kalimatnya itu tadi, ucapan talbiyahnya itu tadi bergemuruh. 144.000 orang yang ikut di Haji Wada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk pembahasan ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, mungkin sebelum ditutup sedikit ada sakofah, wawasan. Ya, ini yang sering difitnah sama Syiah. Di Haji Wada Rasulullah SAW itu berkhutbah, namanya khutbah Ghadir Gum. Hadisnya panjang itu. Saat arah pulang ke Madinah. Saat arah pulang ke Madinah, Rasulullah berkhutbah dengan Ghadir Gum. Intinya Rasulullah mengatakan man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Barang siapa yang menjadikanku sebagai kekasih, ya, maka jadikanlah Ali sebagai kekasih. Ya, orang-orang Syiah mengatakan oh kuntu maulahu itu ya pengganti, ya harusnya pengganti, dan itu disaksikan oleh 144.000 orang saat hendak Rasulullah pulang ke Madinah. Ini musmakul, gak masuk akal. Ini logika cacat. Kalau kita tahu peta Timur Tengah, Madinah itu ada di sebelah utara Mekah apa ada di sebelah selatannya? Utara. Nah, orang-orang muslimin yang dari negeri Yaman itu ada di paling selatan. Ini Madinah, ini Makkah. Orang-orang yang dari Yaman, sebelahnya lagi Oman, Bahrain dan lain-lain,
Ini ikut Rasulullah ke Madinah pulangnya atau langsung pulang ke bawah? Langsung pulang ke bawah. Begitu selesai haji, ya mereka pulang. Dan yang ikut ke Madinah ini ya hanyalah orang-orang Madinah saja. Orang-orang yang bukan orang Madinah yang gak ikut. Nah, orang-orang Syiah banyak menipu di hadis ini. Ghadir Gum itu disebut Gum karena di situ ada tempat yang dinamakan Gum. Rasulullah memintakan batu untuk menapakkan kedua kakinya supaya lebih tinggi di hadapan lautan manusia tadi. Jadi 144.000 selesai urusan haji, ya mereka kembali ke rumah mereka, ke negara mereka, ke urusan mereka pribadi. Ngapain ikut nganter Rasulullah ke utara? Kemudian balik lagi pulang. Ini adalah hal-hal yang diada-ada oleh mereka di posisi Ghadir Gum. Taib, jazakumullahu khairul jaza. Insyaallah datangnya kita ke majelis ilmu ini karena Allah Subhanahu wa taala dan dihitung sebagai amal perbuatan yang baik, ya, yang Allah dan para malaikat memintakan ampun kepada kita orang-orang yang datang ke kepada majelis ilmu meskipun dia tertidur, meskipun awalnya dia gak niat, datang diseret sama temannya terpaksa, tetap dikasih amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ya, nakhtatim bi hadzal qadar, insyaallah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.